Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Jumpa lagi dengan saya Bung Yandi. Di acara Talkshow malam ini membicarakan tentang rapat kerja DPRD dengan pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur yang membicarakan tentang persoalan pemindahan hari pasar di Ampah dan peniadaan hari pasar di Senin, di mana rapat ini juga dihadiri oleh pedagang dan masyarakat yang turut antusias sekali pada hari ini ya. Dan sudah hadir untuk acara talkshow malam ini di ujung telepon. Selamat malam Bapak kita senior Pak Badawo, yang tadi juga hadir dalam rapat mendampingi para asosiasi pedagang. Oke, selamat malam Pak Cilik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Oke, selamat malam Pak Wahyudi. Pak Wahyudi ini Dapil 3 yang kebetulan juga banyak masukan-masukan aspirasi dari masyarakat di dapilnya ya untuk pemindahan hari pasar di Ampah ya. Selamat malam Pak Wahyudi. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian yang ada di Radio Mega, para senior saya, dan juga ada dinda saya juga nih Ahok Martin ya. Salam juga bagi pemirsa Radio Mega FM dimanapun mendengarkan siaran langsung ini. Salam sehat. Oke. Untuk kita semua. Selamat malam Bung Ahok Bartim yang tadi konon juga hadir ya, bukan konon lagi, memang hadir ya. Selamat malam, salam sehat untuk kita, salam sejahtera. Semoga semua menjadi lebih baik. Semua menjadi lebih baik. Oke, kembali kita menyapa. Selamat malam senior kita Pak Badawo, pengamat hukum kita. Nah, si Dina bilang. Masih aktif beliau, tapi suaranya mungkin menghilang. Oke, sebentar. Kita ke Pak Cilik. Pak Cilik. Halo Pak Cilik. Halo, selamat malam. Oke. Sepertinya hari ini cukup alot ya, cukup hangat ya Pak Cilik ya. Di mana hari ini di DPRD, Gedung Rakyat, Rumah Besar Rakyat, sedang diselenggarakan acara rapat jam 13.00 siang tadi, rapat kerja antara pemerintah kabupaten dengan DPRD dan para pedagang, dan tentunya juga ada sebagian masyarakat yang turut hadir dan sangat antusias sekali. Apa yang Bapak bisa ceritakan kepada masyarakat tentang jalannya rapat hari ini? Silakan Pak Silik. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Jalannya acara rapat pada hari ini pada intinya itu semua anggota DPR menolak tentang perubahan hari pasar baik di Ampah maupun di Tamiang Layang. Menolak tentang perubahan hari pasar baik di Ampah dan menolak peniadaan atau penghapusan hari pasar hari Senin yang ada di Tamiang Layang. Ya, hari pasar di Tamiang Layang dan di Ampah kan begitu. Ya, jadi dua. Pada intinya alasan dari Pak Sekda tadi tidak masuk akal dan tidak rasionalis kan? Tidak masuk akal dan tidak rasional. Apa yang dimaksud anggota Dewan tidak masuk akal dan tidak rasionalis? Apa alasan mereka? Kata Pak Sekda alasannya itu karena hari Jumat itu di Ampah itu kan hari pendek katanya kan gitu. Hari pendek. Iya. Sedangkan itu kami sampaikan juga bahwa alasan itu sangat tidak masuk akal kan begitu. Benar. Karena selama ini kan pasar kita berjalan dengan baik dan aman. Hingga kita pertanyakan apa keuntungan dan kerugiannya pemerintah dengan adanya merubah hari pasar ini kan gitu. Nah, jawaban mereka apa? Nah, jawaban mereka ya sana sinilah istilahnya macam-macam untuk mengurangi kepadatan. Jadi kata Pak Wahyu juga, artinya kalau mau mengurangi kepadatan itu bukan dengan merubah hari pasar kan?
cari solusi yang bagus untuk membuka akses kita kan, akses jalan kita. Oke. Kalau di Tamialayang kan ada jalan lingkar yang lewat Magantis maupun lewat Dorong ini kan. Nah itu coba akses jalan itulah yang dibuka kan. Oke. Kalau hari pasar walaupun hari apa diganti tetap saja pada kalau jalannya cuma itu kan. Dari zaman Belanda ya? Ya dari zaman Belanda dan kalau di Pasar Ampah itu kan sudah ada jalan lingkar juga dibuat dari Rodok tembus ke Putai. Nah, kenapa tidak dibenahi jalannya itu aja kan kalau mau mengurangi kemacetan? Itu yang lebih masuk akal ya menurut anggota DPRD ya? Ya menurut anggota DPR itu yang lebih masuk akal kan tidak ada alasan karena mengurangi kemacetan lalu merubah hari pasar. Kalau jalannya cuma itu juga walaupun hari apa ditentukan tetap macet kan gitu. Oke, kita langsung ke Pak Yudi nih. Malam ini 2 orang legislator kita hadir nih. Pak Wahyudi, Anda di Dapil 3 ini. Yang di mana pasar Dapil 3 ini di Ampah saat ini sangat besar sekali, cukup besar sekali ya. Pasar Ampah ya. Dan hari Jumat itu memang sudah sejak zaman Belanda ini mau dirubah gitu kan. Ya sudah tradisi kan? Ya tradisi gitu kan. Kalau menurut Anda sebenarnya kata Pak Cilik tadi ini tidak masuk akal dan tidak rasional. Bagaimana menurut Anda nih? Ya, saya sepakat apa yang dikatakan senior saya tadi. Ketika kita cecar dengan pertanyaan, jawabannya kurang jelas gitu kan kemana arahnya. Jadi fondasi dari merubah hari pasar itu menurut kami tidak substansial, tidak substansi, tidak prinsip gitu kan. Tanpa harusnya kan kita mengutamakan ketertiban dan keamanan kan. Artinya yang sudah tertib ini jangan dibuat gaduh-gaduh lah. Apalagi itu bukan hal yang sangat prinsip gitu kan, yang sangat mendasar. Nah, artinya kalau alasan itu memang rasional, kita bisa menerima. Tadi alasannya adalah memberdayakan ekonomi masyarakat lokal. Sebenarnya hari pasar itu banyak juga masyarakat lokalnya. Hanya sedikit saja yang pedagang-pedagang besar yang mungkin ya di luar sana. Tapi kan kita nggak bisa membatasi pedagang luar, pedagang mana. Yang jelas kan kita ini sama-sama saling simbiosis mutualis, saling menguntungkan lah. Saling Saya kira kan. Jangan mengkotak-kotakan maksudnya begitu ya. Ya, itu kan disampaikan Pak Arianto tadi kan, kita nggak boleh kan karena kita kan sama-sama kan sama-sama saling membutuhkan lah. Lalu dikatakan juga tadi hari pendek seperti yang dikatakan Pak Cilik tadi, disampaikan Pak Cilik. Justru dengan adanya hari pasar yang pendek itu juga masyarakat lokal juga terberdayakan. Misalnya hari pedagang yang mingguan cuma 2 jam. Nah, sisanya itu kan masih ke beberapa jam berikutnya itu masih pedagang-pedagang lokal yang menikmati. Sementara yang datang itu kan luar biasa banyaknya kan seperti itu. Jadi alasan yang lain misalnya ya untuk di Tamiang Layang kan banyak toko-toko yang tidak terisi. Itu sebenarnya penataan saja. Kok kenapa bisa tidak terisi? Itu yang kita atur kan, kita tata kan itu. Kalau kita malah meniadakan hari pasarnya makin kosong aja itu pasar. Kosong ya. Kan seperti itu. Nah, jadi tadi dimaksud tidak masuk akal. Justru peniadaan hari pasar justru yang di dalam itu makin kosong dong ya. Ya, ditambah lagi tadi juga dikatakan untuk meningkatkan pendapatan. Saya kira dengan kondisi yang saat ini, justru pendapatan masyarakat itu malah menurun. Kenapa? Kayak misalkan di Ampah hari Senin nggak ada, hari Jumat nggak ada. Kemarin kan sudah diterapkan tuh. Akhirnya kosong. Lalu perputaran roda ekonomi itu kan tidak berjalan. Berapa kehilangan kita satu hari pasar itu perputaran uang yang ada di Ampah itu kan? Termasuk di Tamiang Layang itu juga. Berapa kehilangan kita dari karcis itu? Artinya dasar-dasar yang sebenarnya kita cari untuk kenapa merubah hari pasar itu ya kurang begitu kuat gitu argumentasinya. Berarti tanpa melalui pengkajian yang matang. Nah, saya kan sudah saya sampaikan. Tadi sedikit Pak Sekda mengatakan mau menggunakan analisis. Kalau mau analisis sih bisa kita gunakan analisis SWOT. Analisis SWOT itu kan ada peluang, tantangan, dan ancaman. Artinya kita lihat. Kalau kita merubah hari pasar ini gimana? Apakah berdampak negatif atau positif? Kan tantangannya apa?
Dan itu kalau memang menggunakan, dan kalau misalnya kita ada FGD, Forum Group Discussion, misalnya kan untuk membahas itu kan agar resmi, dan misalnya mengambil sampelnya itu harus secara acak sederhana mengatakan mereka ada yang suka, ada yang tidak suka. Jadi apa yang mereka gunakan sampel itu kalau menurut pendapat saya tidak berdasar bahwa misalnya pedagang memilih berubah ya atau tidak, kan nggak bisa seperti itu. Yang dikasih itu siapa yang dikasih kan nggak bisa. Jadi apapun alasan argumentasi yang disampaikan tadi itu argumentasinya sangat lemah. Dan akhirnya ngayur itu, Roman. Saya hadir kebetulan, dan apa metode yang mereka pakai jika mereka melakukan analisa, gitu kan? Itu juga tidak jelas ya? Iya jelas Pak. Iya jelas Bung Yandi ya. Kalau mereka pun menggunakan analisisnya sangat tidak jelas. Kalau menggunakan analisis misalnya variabelnya kita menggunakan misalnya analisis statistik kan harus jelas. Kalau mau statistik, jangankan analisis statistik itu kan ada alat ukurnya. Statistik kan ini agak ilmiah sedikit. Ya, kita menggunakan analisis SWOT misalnya. Ketika pengkajian kita ilmiah dong. Nah, kalau kita menggunakan analisis, gunakan analisis SWOT atau skala Likert misalnya. Skala Likert itu kan kita kalau mengukur dia kepuasan masyarakat kan keterwakilan. Nah, analisis deskriptifnya saja, mendeskripsinya saja mereka tidak jelas. Apalagi yang statistiknya mereka tidak jalankan gitu loh. Nah, jadi kalau saya mau bicara ini, kita ini maunya apa? Gitu kan? Maunya ilmiah apa maunya, kalau maunya yang sifatnya mengambil sampel itu benar, jangan seperti itu. Duduk ke pasar sambil didengarkan masyarakat langsung. Ini kalau mau mendeskripsikan. Mau mengambil kita kita langsung studi wawancara misalnya kan. Yeah. Nah di situ kita bisa, dan kita menganalisisnya secara acak sederhana. Artinya kita jangan siapa yang suka baru kita wawancarai. Ini bahaya, nggak bisa disimpulkan yang baik. Bertujuan berarti kan seperti itu. Jadi Pak, setiap argumentasi yang disampaikan itu menurut saya sangat lemah. Dan makanya itu rekomendasi DPRD dari semua anggota DPRD tadi yang menyampaikan, Pak Haji Cilik, Pak Haji Jain, saya sendiri, Pak Arianto, Pak Ketua, dan yang lain-lain, mungkin ada tadi juga Pak Parjono, itu semuanya menyatakan bahwa merasa jangan sampai hari pasar itu dirubah. Kita pada ketetapan yang ada aja, hari Senin di Tamiang Layang harus diadakan pasarnya, dan hari Jumat tetap dilaksanakan di Pasar Ampah. Itu rekomendasi resmi dari DPRD pada kesimpulannya tadi. Saya sangat tertarik dengan yang dibicarakan oleh Pak Wahyudi. Metodenya saja tidak jelas. Padahal kan apabila kita mengambil dalam satu metode, misalnya ini kan populasinya tidak luas, hanya di sekitar area pasar pedagang. Lokasinya kan tidak luas kalau mengambil populasi. Artinya silakan menggunakan probability sampling, silakan menggunakan non-probability sampling, silakan dalam teknik pengambilannya menggunakan simple random sampling, banyak loh. Jadi kalau pernah saya buat loh itu. Kenapa? Pernah saya buat voting dulu kan. Kemudian bisa disusun dengan systematic random sampling semuanya. Ini kan sangat mudah sekali dilakukan karena areanya hanya satu di Ampah, satu di Tamiang Layang, kan begitu. Beda dengan misalnya kita meneliti sebuah area yang cukup luas dan terpencar-pencar atau berpisah. Ini sama contoh gini Bung ya, begini juga. Sampel yang diambil juga representatif nggak? Misalnya nanti yang diambil tokoh masyarakatnya, tokoh adatnya, tokoh pedagangnya, tokoh itu kan kita nggak bisa mengukur. Harusnya kan kalau misalnya mau kan sama-sama nih diundang, apalagi kan tadi ada payung hukumnya bahwa karena ini ada berkaitan dengan publik ya, dengan publik berarti orang banyak. Berarti ada keterlibatan DPRD di situ. Nah, sementara kami di DPRD ketika ada rapat di kantor Bupati, katanya ada rapat membahas itu, kita nggak dilibatkan. Kalau saya di perdagangan dengan populasi area dalam satu area,
one area namanya. Kalau saya jadi di perdagangan, saya tidak perlu mengambil probability. Saya ambil probability juga bisa kok. Orang satu area. Iya. Susahnya gitu kan. Iya. Karena probability itu yang kata Pak Wahyudi itu kan secara pecah. Jadi saking luasnya, saking banyak. Ini satu tempat. Ada berapa kios ya, ada berapa pedagang. itu bisa saya pikir biar dengan non probability juga oke kok. Sebenarnya mudah saja apabila ini betul-betul bukan dijadikan alasan pembenar. Apabila betul-betul dilakukan pengkajian. Nah, sekarang kalau tidak ada data itu, bagaimana cara menganalisanya? Nah, jadi kan begini. Analisa pakai kehendak. Bagaimana cara menganalisanya? Sekarang ada apa yang mau dipakai, gitu loh. Nah, jadi kan begini, itu kalau yang dapat cerita tadi bujur. Amun sudah sampai pada bahasa ini sesuai kehendak dan pokoknya kalau peraturan sudah keluar harus dilaksanakan karena ini harga diri pemerintah daerah. Nah, ini bahaya sudah. Kalau kalimat itu sudah ada, berarti itu adalah sebuah arogansi. Karena pemerintah ini kan ibarat itu orang tua kan terhadap kita, terhadap masyarakat, terhadap pedagang kan. Nah, kalau mau apa yang disampaikan Mulyadi tidak secara statistik, kita bisa mendeskripsikan. Mendeskripsikan itu misalnya kita turun langsung ke lapangan misalkan ya. Turun ke lapangan itu kita bertanya langsung tuh. Kadang kan banyak. Iya. Kan kita ngobrol, nah kayak kalau misalnya contoh Mulyadi, makanya saya katakan tadi, saya ini awalnya pedagang, ketua dagang pasar apa, memang tinggal di pasar apa. Jadi kita itu ngobrol langsung dengan pedagang gitu loh. Jadi rata-rata pedagang itu menyampaikan seperti itu, Pak, jangan dirubahlah hari pasar itu, cukup seperti yang ada aja. Nah jadi Bung Yandi, ketika kami itu pun bicara, kami menyampaikan apa yang memang menjadi keinginan masyarakat, dan memang bukan hanya keinginan masyarakat, tapi memang kita melihat alasan substansialnya juga nggak begitu kuat gitu loh. Merubah di pasar itu. Yang bisa saya tangkap berarti tidak masuk akal, alasan substansialnya tidak kuat, dan memang ketika bicara tentang apakah ini sudah dilakukan pengkajian lebih mendalam lagi, dan itu pun substansialnya juga lemah gitu kan. Kemudian hal-hal yang terkait dengan ini sudah dianalisa, saya pikir basic analisanya diambil dari mana? Di atas meja. Analisa kehendaknya bercerita tadi. Ya, kehendak di atas meja. Iya, kan? Kalau saya senang dengan analisa penilaian, kalau yang mau lebih mudah lagi, saya paling senang dengan melakukan penilaian kritis. Penilaian kritis itu sebuah metode yang cukup simpel, tapi cukup kena gitu. Kalau mau simpel ya. Dampak sosialnya, dampak aturannya, regulasi aturannya dipelajarin, ya kan? Itu udah dua itu aja diutak-atik lah. Kalau memang mau di atas meja dibikin, Anda lakukan penilaian kritis, tapi harus masuk akal, sehat, gitu kan? Artinya begini, Bung Yandi, rekomendasi DPR tadi untuk minta untuk dibatalkan kan perubahan hari pasar. Bukan untuk mempertimbangkan lagi kan gitu? Oke. Ya, benar. Oke, nanti kita pertegas nanti apa bunyi rekomendasinya, apa bunyi kesimpulannya. Oke, kita ke Ahok. Cukup jelas apa yang disampaikan oleh Bung Wahyudi dari segi ilmiah. Jadi kita coba rangkum semuanya. Bung Ahok, Anda sebagai aktivis masyarakat menilai jalannya rapat antara pemerintah daerah tadi dengan DPRD. Tinggalkan pedagangnya dulu. Dua ini pasti akan berdebat tentang regulasi, tentang aturan, tentang aturan main, begitu kan? Tentang dampak sosial. Bagaimana apa yang bisa Anda ceritakan tentang dua pemerintah ini, dua unsur pemerintah ini, eksekutif dan legislatif? Tinggalkan pedagangnya. Anda lihat jabatan ini, karena apa yang disampaikan oleh Pak Wahyudi dan apa yang disampaikan Pak Sidik, gitu kan? Itu adalah hal-hal yang sudah bersifat lebih luas lagi. Coba gambarkan secara spesifik. Oke, terima kasih kesempatannya. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih kesempatan diberikan buat saya. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya lah kepada para Bapak Ibu anggota DPRD hari ini yang sudah sangat luar biasa mendukung aspirasi masyarakat dan pedagang.
dan bisa sudah satu pakat atau tujuan kita. Kemudian permohonan maaf saya juga, kenapa saya tiba-tiba hari ini bisa berbicara di depan. Yang pasti saya sampaikan bahwa sebenarnya ada wacana kita untuk mengadakan aksi tadi, namun dengan pertimbangan yang sangat matang dan berdiskusi dengan para tokoh orang tua, tidak ada aksi, tapi akhirnya saya berada di gedung DPRD untuk ikut hadir. Artinya dalam arti ketika berbicara kapasitas seperti yang disampaikan Sekda Barito Timur Papanan Motar tadi, apakah Erwin pedagang? Dikira saya pedagang, saya bukan pedagang, namun saya sudah berkoordinasi dengan para tokoh-tokoh. Artinya dalam arti hari ini tadi saya sempat membuka bahwa apa yang saya sampaikan adalah pemerintah perlu mengkaji dan menganalisis terlebih dahulu sebab akibat dampaknya. Nah, kemudian juga dalam arti ketika mengkaji menganalisis termasuk dalam ketika membuat sebuah himbauan, penyampaian Sekda Barito Timur hari ini bahwa ada uji coba 3 bulan. Namun dalam himbauan tersebut tidak ada kata uji coba 3 bulan. Kenapa? Kenapa sikap mereka selama ini dalam mengambil kebijakan begitu simpel? Betul. Karena kebijakan sepihak kalau menurut saya berpendapat itu sepihak. Saya flashback ke belakang. Saya pernah tanyakan ini. Anda mau menjadikan Bartim seluruh desa peternak ayam udah melakukan pengkajian atau belum? Kan begitu. Betul. Artinya sama kasusnya. Anda mau berubah sudah betul atau tidak? Terkait perubahan hari pasar ini sebenarnya sudah jauh hari. Saya ada mencoba men-share di media sosial. Sejak 2017 itu ada dari hari Senin ke hari Sabtu di Tamiang tidak disetujui. Sebenarnya itu harusnya menjadi dasar kajian analisis kita. Artinya masyarakat tidak mau, pedagang tidak mau. Oke. Apa tetap dipaksakan. Kemudian juga dalam arti ketika mengeluarkan surat himbauan, himbauan tersebut ada sebuah penekanan yang mengharuskan. Oke, nanti biar pengamat hukum nanti yang bicara itu. Betul. Saya hanya memberikan jawaban saya dalam arti mempertimbangkan bahwa pengkajian analisis yang dilakukan itu harusnya sangat spesifik. Gitu. Kemudian juga dalam arti dalam mengadakan wacana-wacana itu pemerintah harusnya bergandeng tanganlah dengan para pihak terkait. Itu ada unsur legislatif, kemudian kepolisian, penegak hukum, karena untuk menertibkan itu tidak mudah. Tidak mudah, iya. Apalagi dengan penertiban yang dilakukan, akhirnya di sini ada sebuah adu domba. Mereka yang menertibkan itu karena melaksanakan tugas, pedagang taunya karena mereka yang menertibkan. Akhirnya ada sebuah ketidaknyamanan gitu kan. Itu dampak ke masyarakat. Gitu. Yang pasti saya berharap secara pribadi dan juga atas nama saya tidak berani menambahkan kan, dalam arti secara pribadi berharap kembalilah seperti semula agar tidak ada polemik-polemik, agar berjalan dengan baik lah. Dalam arti lakukanlah yang semestinya dilakukan. Oke. Lakukanlah yang semestinya dilakukan. Oke, kita menuju senior kita Pak Badawa. Halo, selamat malam Pak Badawa. Ya, selamat malam. Bagaimana? Saya ingin bertanya nih, ya kan? Tadi Pak Cilik sudah mengemukakan tentang jalannya rapat hasil hari ini. Pak Wahyudi sudah mengemukakan apa sih kebijakan diambil ini, dasarnya dari mana sih? Ini dampaknya luas sekali. Ini pengkajiannya dari mana, analisanya dari mana sudah dikemukakan. Kemudian bagaimana jalannya rapat hari ini antara tanya jawab antara kebijakan antara DPRD dengan pemerintah eksekutif juga sudah diungkapkan oleh Ahok Barti. Ada hal yang ingin saya ungkapkan. Ketika hari pasar dirubah, saya ingat betul bahwa ini katanya berdasarkan hasil rapat. Berdasarkan hasil rapat itu lalu akhirnya timbullah yang namanya surat himbauan dari PLT, berbunyi di atasnya himbauan, tapi perihalnya sosialisasi dan penetapan jadwal. Apa yang Anda ketahui sih tentang PLT ini, Pak Senior? Terima kasih. Jadi walaupun sempat terputus, tapi kira-kira nyambung aja semuanya. Jadi saya apresiasi kepada anggota DPR yang hadir pada hari ini. Ternyata perhatian mereka juga full untuk mendengar apa yang disampaikan masyarakat. Dan mereka sendiri punya analisis
sendiri-sendiri yang arahnya sama. Itu meminta kepada eksekutif untuk tidak meniadakan pasar Senen. Ya. Itu tegas dalam rekomendasi. Mudah-mudahan rekomendasi itu tidak berubah di tengah jalan. Ini kan Jumat. Nah, jadi rekomendasinya jelas meminta agar hari Senin itu tidak ditiadakan, tapi tetap berjalan. Sementara pasar harian silahkan jalan terus juga. Karena pada satu saat nanti pada titik kulminasi itu pasar harian itu juga akan ramai tanpa artinya membuang pasar Senen. Begitu juga di Ampah sama. Jadi aspirasi Ampah dengan Tamiang itu sebetulnya sama. Mengharap kepada eksekutif untuk berlaku lebih adil dan bijak dalam hal ini. Karena banyak contoh, tadi Pak Haji Wahyudi sudah menyampaikan juga bagaimana keluh kesah masyarakat tukang gerobak, tukang parkir, tukang panggul barang. Itu semua merasa penghasilan mereka lebih separuh terbuang, hilang. Karena di Ampah hari Seninnya mau dipindah ke hari Senin dari hari Jumat. Nah, jadi sebetulnya makanya pertanyaan saya waktu saya menyampaikan yang pertama adalah apakah pemerintah Kabupaten Batu Timur dalam hal ini dirugikan dengan pasar Senin dan pasar Jumat? Tadi belum sempat dijawab karena ada beberapa poin yang sangat krusial juga saya tanyakan. Apakah pasar Tamiang Layang ini sudah jadi aset daerah belum? Itu belum sempat terjawab tadi. Ingin menjawab. Oke. Senior. Ya makanya tadi kata Pak Sekda, saya nggak sempat jawab katanya. Tapi saya yakin mereka tidak punya bahan. Nah, yang ketiga adalah kita menginginkan kalau ada perubahan, kalau ada rencana ada perubahan, cobalah saya selaku rakyat yang ada wakil saya di DPR, itu saya merasa tersinggung kalau mereka tidak diikut sertakan dalam membicarakan hal ini. Hormatilah, karena itu adalah bersinergi dengan DPR. Karena pemerintah daerah itu adalah bupati dan DPRD. Itu undang-undang nomor 23 tahun 2014. Oke. Tidak bisa diganggu gugat itu. Oke. Pertanyaan saya kemudian yang terakhir itu tadi saya yang terakhir tekankan kalau memang mau melakukan suatu perubahan mengenai pasar karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, pedagang, masyarakat, kemudian juga eksekutif juga belanjanya ke pasar. Nggak mungkin mereka belanja ke Banjar beli beras. Begitu juga anggota legislatif. Jadi tolonglah bersinergi. Pemerintah kabupaten, DPR, kemudian masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, para pedagang itu diikut sertakanlah duduk. Jangan rapat jadi kantor bupati, rapat di pasar. Iya kan? Loh. Kalau apa? Supaya nyaman lah kelihatan bahwa karena masyarakat pasarnya juga naik tangga bupati itu juga sudah gemetar. Artinya paling hanya beberapa orang yang bisa, Pak Senior. Nah, makanya itu. Nah, cobalah rapat pasar. Kenapa sih nggak ada? Kok? Kenapa Jokowi mau turun ke got? Iya. Di pasar ada pasar yang luas kan? Itu, dibilang tikus got. Jokowi ketawa aja, nggak ada tersinggung beliau. Ahok juga masuk lubang got. Nggak ada marah-marah. Ketahuan. Di situ sembunyi macam-macam keburukan di bawah itu. Oke, kalau kita jawab pertanyaan saya yang tadi, yang pertama. Yang mana? Saya membukanya dengan ini kok bisa himbauan ya dilakukan oleh ya itu oke. Gitu. Paham ya. Jadi saya sudah jawab juga tadi bahwa surat nomor 510 garis miring sekian itu adalah himbauan. Nah, saya sudah sampaikan di dalam filosofi hukum yang namanya himbauan itu tidak punya dasar hukum. Dan tidak ada akibat hukum, ingat itu. Tidak ada akibat hukum. Apa jawab mereka?
Nggak ada jawab. Nggak ada jawab. Kan itu kalau orang hukum pasti tahu. Nullum delictum. Ya. Hah? Kata hukumnya tadi ada. Tapi nggak berani jawab. Jadi pendengar setia. Jadi, Ya. ya. Karena saya sudah mulai gaya kuliah, saya sampaikan. Itu nullum delictum, sina praedia lege punali. Ngerti kan dia? Padahal itu filosofi hukum. Oke. Bahwa tidak satu perbuatan pun bisa dihukum kalau tidak ada aturan yang atur. Kalau himbauan itu bukan hukum. Iya. Sehingga kalau mereka melakukan tindakan, misalnya Satpol PP, buang semua dagangan. Polisi juga, saya akan maju di depan. Anda akan saya sampaikan, saya tuntut secara hukum. Saya lapor ke Kapolri itu. Makanya tadi saya bilang Pak Senior, artinya kalau itu merupakan himbauan jangan ada arogansi kan gitu. Iya, nggak boleh. Tidak ada tindakan. Ya mungkin Ya. karena Nah, itu sekarang saya balik bertanya, payung hukumnya himbauan itu mana? Aturannya, PP-nya atau apa? Nggak ada kan? Oke. Makanya tidak boleh itu dijadikan sebagai alat untuk menekan pekerja, nggak boleh. Tahan sebentar, Senior. Tahan sebentar. Ya. Oke. Dari pandangan hukum ini sudah jelas. Ini himbauan. Tidak ada konsekuensi yang Nggak ada. sebenarnya untuk berakibat hukum atau mengakibatkan orang kena sanksi. Orang diangkut barang itu kena sanksi nanti. Tapi saya nggak tahu ya, apakah kabak-kabak hukum di Senda itu memberi masukan ke atas tuh gimana sih? Ya nanti pakai asas praduga tak bersalah, kemudian pakai tidak ada satu catatan pun gitu kan. Paling gitu. Sebentar saya Ya. tahan dulu ya. Tahan dulu. Siap ya. Pak Cilik saat ini sebagai legislator kita, tapi Pak Cilik ini juga mantan kepala BKD, Iya, mantan kepala dinas BKD. iya. Setahu saya Pak Cilik, yang namanya PLT itu kan tidak berwenang mengambil keputusan tindakan yang bersifat strategis Mengikat yang jelas itu. pada perubahan status hukum pada Iya. aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Oke, sampai di sini aturan itu tidak menyinggung persoalan yang lain. Ini adalah persoalan kepegawaian. Tapi Ya persoalan artinya PLT itu paling lama 6 bulan kan gitu. Bentar, Pak Cilik. Tapi yang saya tangkap tadi adalah PLT tidak berwenang mengambil keputusan yang bersifat strategis yang berdampak gitu kan pada perubahan status hukum. Ini hari pasar ini ada maksudnya ini perubahannya kan berdampak pada status gitu kan. Status hari Ada sangat luar biasa dampaknya Bung Yandi. Ya, artinya lebih sangat luar biasa kan, apalagi ini menyangkut halayak masyarakat luas, memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan hari pasar, kan begitu kan? Iya. Kenapa ini terjadi di Barito Timur? Nah, saya kurang tahu itu Bung Yandi karena kelihatannya PLT ini sangat kental di Barito Timur ini dengan PLT kan gitu. Apa yang sebenarnya Pak Cilik ketahui saat menjadi kepala dinas BKD untuk PLT ini? Apakah memang ini bisa dilakukan di Barito Timur atau memang ini tidak boleh gitu? Artinya PLT itu paling lama 6 bulan harus sudah ada pejabat yang definitif kan gitu. Kemudian yang bersangkutan tidak bisa mengelola keputusan-keputusan dan termasuk penanggung jawab keuangan kan gitu. Ya, makanya dia tidak mengeluarkan surat keputusan, dia hanya mengeluarkan himbauan. Nah, himbauan. Flashback kepada Pak Senior tadi, himbauan tadi kan tidak berdampak berakibat hukum. Tapi kok ini sebenarnya surat himbauan di mana bunyinya perihalnya adalah sosialisasi dan penetapan jadwal, kok seperti eksekusi? Ya makanya tadi kita sarankan kepada Kepala Satpol PP agar istilahnya memberikan pengertian pada anak buahnya. Karena ini hanya sosialisasi dan tidak ada tindakan yang istilahnya yang sifatnya arogansi kan gitu. Ya. Ngantuk, Oke, kalau begitu sudah diarahkan oleh pihak DPRD ya. Berarti seorang kepala perdagangan juga harus mengerti posisinya di sini ya. Iya.
Termasuk Kepala Satpol PP tadi kita beri masukan kan gitu. Semua diberi masukan gitu kan. Iya. Tapi yang namanya bawahan kan harus menurut atasan, itu persoalannya. Iya. Apakah persoalannya kan yang namanya bawahan harus menurut atasan kan, itu yang susahnya di situ terkadang akhirnya tidak dilihat lagi nih aturan nih gitu. Artinya tidak dilihat aturan jadi tidak beraturan kan gitu. Oke, Pak Cilik tadi sudah menyinggung masalah waktu. 6 bulan paling lama ya? Iya. Sebenarnya aturannya 3 bulan, diperpanjang 3 bulan, 6 bulan paling lama ya berarti ya. Pak Cilik, bukankah sebenarnya jabatan PLT ini kalau memang itu sudah berakhir, biasanya berakhir kalau diperlukan 6 bulan itu antara Januari ke Juni, kemudian Desember. Desember sudah berakhir. Apakah tadi sempat ditanyakan kepada mereka surat tugas mereka itu sudah ada atau belum, atau masih efektif atau belum gitu? Itu tidak sempat kita tanyakan tadi Bung Yanti. Untung belum sempat ditanyakan ya. Iya. Saya khawatirnya sih kalau memang mereka kan karena kelupaan. Wah, saya belum membuat surat tugas baru buat mereka. Kalau kelupaan, dasar mereka, kapasitas mereka membuat hadir di acara tadi kan bukan PLT berarti kan, seandainya. Ya, yang jelas begini Bung Yandi. Karena saya kurang banyak pertanyaan karena saya lihat tadi Pak Bupatinya tidak hadir, cuma sekda. Akhirnya banyak pertanyaan itu tidak dijawab oleh beliau kan gitu. Ya. Hanya ditampung. Ya, hanya ditampung untuk disampaikan. Jadi Anda kata Pak Bupati yang datang tadi lain lagi ceritanya, Bung Yandi. Oke. Ya. Oke, kalau gitu cukup jelas ya. Oke. Ya. Pak Yudi. Pak Yudi ini juga bagaimanapun terkadang cukup jeli. Ini sebenarnya kan masa-masa PLT itu kan antara Juni dan Desember perubahannya. Ini sudah memasuki Januari. Saya belum mendengar ada perpanjangan atau apa. Kalau menurut Pak Wahyudi gimana ini? Jangankan kita sampai ke arah sana, Bung Yadi ya. Pertanyaan-pertanyaan kita yang memang sangat prinsip berkaitan dengan substansi saja, mereka itu jawabannya ya seperti yang sampaikan Pak Cilik tadi. Apalagi kalau kita menyentuh ke level itu gitu kan. Artinya karena perpanjangan 3 bulan, diperpanjang 3 bulan gitu kan. Kritikan yang terakhir yang saya dengar hanya perhatikan dari pejabat struktural ke fungsional gitu kan. Ya, itu kan terakhir di situ kan. Tadi kita memang tidak sempat karena terlalu asik dengan pertanyaan substansi yang kita arahkan gitu kan. Karena dari situ pun mereka tidak kuat argumentasi mereka gitu. Apalagi kita kepada arah ke pribadinya, artinya mungkin di situ jabatannya itu kan, yang masa jabatannya itu kan, itu malah lebih parah lagi saya kira kan. Iya, maksud saya kita ingin tahu sih kapasitas dia hadir tadi sebagai apa gitu loh. Iya, mungkin sebagai kabit lah kira-kira. Gitu. Jadi tidak jadi persoalan gitu kan, kapasitas dia sebagai apa gitu kan. Sekretaris lah kan. Kita pengen tahu surat tugasnya berakhir kapan, dia menandatanganin surat pasar perubahan itu, himbauan itu kapan gitu kan, kita pengen tahu itu sebenarnya. Kalau kita mau cermati lebih ke dalam lagi dengan analisa, berani mengemukakan. Saya sudah melakukan analisa penilaian kritis. Kalau sudah. Apalagi yang dalam Bung Yandi, yang kada dalam aja kada bisa menjawab. Ibarat main bola tuh selalu dioper kemana-mana, diopernya kan gitu. Terlalu banyak kebenaran. Terlalu banyak kebenaran. Oke, kita talkshow ini sudah berjalan 40 menit lewat 52 detik. Kembali ke Pak Wahyudi. Sebenarnya kesimpulan tidak dikurangi dan tidak dilebihkan. Apa sih hasil kesimpulan hari ini? Kesimpulan DPRD dari pemaparan yang sudah banyak dipaparkan oleh anggota Dewan gitu ya, itu hanya satu. Kesimpulan dari akhirnya. Sidang. Penutupnya, itu yang paling penting poinnya. Biasanya kalau penutup itu nanti didokumentkan persis. Itu notulen rapat tadi kan ada itu. Saya lupa ya yang ada poin-poin per poinnya. Cuma saya berikan gambaran sedikit bahwa
kita ingin menjaga sebuah ketenangan, ketentraman. Maksudnya oleh karena itu kita berharap kebijakan yang dikeluarkan oleh himbauan yang dikeluarkan itu tidak diberlakukan. Jadi anggota DPRD bersepakat kita menjalankan seperti yang sudah ada. Artinya hari Senin tetap ada pasar di Tamiang Layang dan di Ampah tetap hari Jumat di Tamiang Layang. Dan itu bagian daripada sebuah kesimpulan dan rapat resmi dari DPRD. Jadi DPRD satu arah dan satu tujuan apa yang menjadi keinginan publik begitu kan? Keinginan publik gitu kan? Itu yang DPRD juga mengeluarkan sebuah himbauan atau sebuah rekom kepada pihak eksekutif yang hadir, ya kan? Malam ini untung ditolong hujan ya. Khawatirnya kalau tidak ada rapat DPRD, mereka udah jaga di bundaran Longkang. Iya kan begitu. Itu ada info bahwa menjaga lagi kan malam ini? Enggak, maksudnya untung aja hari ini ada rapat DPRD ya kan. Oh iya. Nah, kalau nggak ada rapat mungkin bisa jadi ini ada kegiatan jaga di sana gitu kan. Jadi gini, maksud saya artinya Bung Yandi kalau di bundaran Longkang itu dijaga dampaknya sangat luas nanti. Dampak negatifnya. Oh gitu. Sebentar. Ya. Saya ingin tahu karena Pak Wahyudi ini terkait dengan anggaran. Setahu saya anggaran 2021 kemarin proyeksinya sekitar 1,1 triliun. Betul ya Pak Wahyudi? Nggak nyampe, sudah turun lagi di bawah 1 itu. Pada saat 2020 ditentukan proyeksinya 1,1 triliun. Realisasinya berapa kemarin Pak Wahyudi? Itu kan sekitar berapa? 880-an ya? Ya, tidak sampai 900. Tidak sampai 900 kemarin tuh. Berapakah proyeksi tahun 2022 Pak? Ya mudah-mudahan kan kondisi COVID kan sudah memulih tambah baik gitu kan. Nah kita berharap pemerintah daerah ini kaitan dengan fokus ini ya, agenda ini, janganlah mengeluarkan keputusan-keputusan yang seperti ini. Itu kan proyeksinya kurang lebih 900 M benar ya Pak? Iya sekitar itu. Sekitar 900 M. Ya. Artinya terjadi penurunan. Penurunan ya, tapi penurunan itu kan ya kita masih bisa membenarkan mungkin ya karena pengaruh COVID ini kan. Tapi kalau 2022 kita sangat berharap. Ya, Pak Wahyudi tahu bahwa ada banyak ASN kita yang sudah banyak keluar meninggalkan Bakti. Itu sudah kita rapat kerjakan Pak, terutama yang berkaitan dengan dokter-dokter spesialis juga kan, yang hal yang lain seperti itu kan itu. Tapi ya saya tidak mau bicara ke sana karena konteks kita kan berbeda kan. Oke. Kan. Maksud saya, ketika saya bicara ini, ketika kita mengalami penurunan PAD, ketika banyak ASN yang meninggalkan Barito Timur, gitu kan? Kok hari pasar yang dirubah? Iya, artinya persoalannya Pak, kalau persoalannya Bung Yandi ya, persoalannya itu sangat banyak. Tapi kita lebih fokus dulu di persoalan perdagangan sendiri, itu pun sangat banyak. Baik penataan, mohon maaf ini saya buka sedikit. Di pasar Ampah itu yang perlu ditata Pak, pedagang yang ada di belakang sana itu yang bangunan yang baru dibangun itu ditata ulang. Lalu pedagang bertingkat. Lalu pedagang yang ada di trotoar, pedagang ada yang di atas jembatan. Itu yang ditata kelola, bagaimana itu menjadi kas daerah hanya dari satu perdagangan saja. Belum lagi misalnya, maaf ya, di perdagangan, ini kita fokus perdagangan ya, perdagangan. Gimana peter shop kita ini kan banyak. Kok kenapa saya ini belum pergi ke Tamiang Layang, hampir tidak ada isi banyak. Nah makanya itu. Pak, kenapa Pak yang pom minyak itu juga banyak yang kadang kosong. Saya ke Tamiang Layang ini kadang-kadang kok ngisinya di luar seperti itu kan. Nah itu kan mengurus hal-hal yang seperti itu. Kita skop perdagangan ya, kita bicara skop perdagangan, tata kelola ya di perdagangan itu. Jadi yang berkaitan di situ sangat sekali banyak, apalagi kalau kita bicara pemerintahan,
bicara pendidikan, berbicara kesehatan, hanya pada satu fokus perdagangan saja loh. Artinya mereka itu lebih dulu kepada tata kelola, jangan menyentuh masalah hari pasar gitu maksud saya kan. Bagaimana hasil dari perdagangan itu bisa meningkat, kan begitu. Bagaimana omset di perdagangan itu bisa berjalan lebih bagus sehingga meningkatkan ekonomi mikro. Nah, ini kan tidak. Betul sekali. Tahan dulu. Betul. Banyak sekali urusan di perdagangan saja, banyak urusan. Saya ingin kembali ke Pak Cilik. Pak Cilik. Ya, bagaimana? Pak Cilik adalah ketua Pansus tahun 2020. Ada 73 rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD. Ya. Bagaimana hasil dari 73 rekomendasi? Ini sudah 2022. Ya, kalau kita lihat hasil rekomendasi itu, Bung Yandi, hanya istilahnya tinggal di atas kertas saja gitu kan. Apa yang menjadi alasan? Kenapa? Pak Cilik Karena ngomong, artinya bicara yang jelas rekomendasi kita itu banyak yang tidak diindahkan kan gitu. Ya. Kalau tahun 2019 rekomendasi itu tidak diindahkan jelas. Di dalam LKPJ sempat saya baca ya Pak ya, bahwa kuat waktu. Apakah hal yang sama terjadi di 2020? Artinya 2020 juga terjadi hal yang sama, walaupun waktunya sangat tepat sudah kita laksanakan kan gitu. Kalau 2019 itu alasan mereka karena keterlambatan. Ya karena lewat waktu keterlambatan kan. Nah itu alasannya kan. Apakah alasan itu nanti akan dijadikan alasan yang sama di 2019 dengan 2020? Ya itu istilahnya nanti tinggal rekomendasikan, semua masyarakat sudah tahu. Masyarakat silakan menilai apakah sudah ada yang dilaksanakan atau belum kan. Oke, kita kembali ke Muhammad Hukum. Pak Ya. Badawo. Ya. Banyak sekali PR ya. 2019 nih. Saya ingat 21 rekom DPRD mengeluarkan. Pecah rekor itu di 2020. Ketika ke Pak Cilik jadi ketua Pansus. Tidak tanggung-tanggung 73 rekom dikeluarkan oleh DPRD. Menurut Anda bagaimana ini? Kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh DPR, oleh rekomendasi itu, saya belum melihat realisasi dari rekom itu yang dilaksanakan oleh pihak eksekutif. Kok hari pasar yang diurus gitu loh? Nah, itu maka itu artinya kan ini di penyakit itu sakit perut disuntik obat sakit kepala kan gitu. Ini yang saya maksud. Tidak sedikit pekerjaan yang harus diurus sebenarnya, termasuk pelabuhan Talang Baru untuk meningkatkan PAD. Kok yang diurus? Makanya pada talkshow kita kemarin saya bilang kan kebijakan yang tidak populer, saya bilang kan gitu. Ya. Kembali ke Pak Badawo. Saya ingin Anda menjelaskan sedikit walaupun ini di luar konteks, tapi tetap masuk dalam ruang lingkup kembali ke hari pasar. Iya kan? Hari pasar katanya meningkatkan PAD ini. Kata Pak Wahyudi ini substansinya nggak jelas sama sekali ini. Iya kan? Ini kontraktor lokal gimana nih? Bagaimana? Apa? Kontraktor lokal gimana ini? Aduh, sudah basi itu. Sudah basi. Iya. Jadi berbuih-buih sudah sebetulnya para kontraktor lokal ini berbicara, akhirnya apa? Sekarang asosiasi kontraktor di Bartim ini semua tiarap. Termasuk rekom pansus kemarin ada itu Bung Senior. Ya. Termasuk rekom pansus itu kan ada membicarakan masalah kontraktor itu kemarin 2020 itu kan. Ya, saya ingat di Dewan juga menyampaikan itu. Waktu ada almarhum Jumudi sudah jelas itu disampaikan. Tapi nyatanya tetap tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Sangat-sangat disayangkan. Sebenarnya kontraktor lokal ini punya potensi, tapi mereka tidak diberikan kesempatan. Karena tidak ada kesempatan untuk bekerja, maka perusahaan-perusahaan mereka yang harusnya setiap kuartal itu laporan segala macam tidak bisa bayar pajak ini itu, akhirnya gulung tikar. Gulung tikar. Banyak perusahaan lokal yang mati total.
Saya Nah, ingat seharusnya ada pekerjaan drainase di mana pada saat kemarin sempat hujan gitu kan, jalannya terendam. Itu menurut Anda gimana itu? Itu bukan kewenangan kontraktor lokal kan? kalau saya baca itu alasan dari PUPR itu bukan wilayah yang dikerjakan kontraktor itu katanya ya. Saya belum melihat di lapangan on the spot. Karena Tapi kalau asumsi saya begini, ini kontraktor juga saya nggak tahu apakah pengawasnya orang punya latar belakang teknik atau tidak. Untuk membuat saluran saja itu seharusnya itu ada kemiringan. Berapa derajat kemiringan supaya air itu bisa mengalir. Tapi kalau saya lihat yang dikerjakan ini tidak ada mereka melakukan pengukuran tentang derajat kemiringan. Kecuali kalau mengukur ke bawah, ya itu sudah miring memang. Tahan senior. Tapi begitu sampai di bawah, air itu meluap. Tahan senior. Tahan. Bunga Hok. Ya. Apakah ini yang Anda maksud dibuat di atas meja? Saya berpendapat. Saya membaca di WA Group, pendapat Anda inilah yang dibuat di atas meja. Apakah ini yang dimaksud dibuat di atas meja? Ya, di atas meja. Karena kita harus berbicara fakta dan realita. Kenapa saya berbicara seperti itu? Sekarang saya kembali lagi ke topik kita, yaitu pasar apa dan pasar Senin. Kembali ke topik kita. Iya, benar. Artinya. Sebentar. Ini ada kaitannya dengan pasar. Artinya kita berbicara dibuat di atas meja. Kenapa saya menyampaikan seperti ini? Bagaimana kolam renang? Kalau kolam renang itu kita tunggu Nanti saja. lah mencari itu. Tar dulu. Sedikit aja. Bagaimana dengan kolam renang? Kolam renang terkait apanya dulu nih? Sebentar. Bagaimana kelanjutan kolam renang saat ini? Anda sering bicara di WA Group nih. Kolam renang ya pasti itu kondok lagi bertelur nih sekarang kondisinya. Oke, berarti semua banyak masalah ya? Artinya kebijakan di Barito Timur ini seharusnya ketika ada sebuah permasalahan itu diselesaikan dulu. Apakah hari pasar ini sengaja dirubah untuk dihebohkan supaya kita menutup pikir kegiatan lain? Pengalihan perhatian. Ya betul. Saya tidak mengatakan itu betul. Tapi kita berpendapat bahwa itu apakah ini pengalihan perhatian dengan hal-hal yang sedikit negatif. Oke, kita kembali ke Pak Bado, Pak Senior. Menurut Anda gimana ini? Ya, ini kan kelihatannya memang ada pengalihan perhatian. Karena fokus pada pekerjaan yang besar seperti ini. Pak Wahyudi tadi ini 3 bulan ya pekerjaan untuk mengurus pasar ini loh. 3 bulan itu ya, makanya kan sebenarnya buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang energi. Sedangkan persoalan-persoalan yang ada di hadapan kita tidak diselesaikan dengan baik. Saya contoh aja, nggak usah jauh-jauh. Banyak rumah yang tidak layak huni di Bartim ini. Kenapa itu tidak diperhatikan? Itu yang menyentuh kepentingan masyarakat banyak. Bukan bikin kolam renang. 1 kolam renang itu bisa menyelesaikan 400 buah rumah. Oke. Itu bedah rumah, 10 juta 1 rumah. Oke, betul. Pak Cilik, konsentrasi kita, energi kita kayaknya banyak terlalu memikir ke hari pasar nih, akhir-akhir ini. Gimana itu? Artinya ini termasuk pengalihan isu kan gitu? Ya betul. Pengalihan isu. Pak Wahyudi, bagaimana menurut pendapat Pak Wahyudi? Artinya isu publik yang dikecohkan gitu dengan adanya isu ini kan? Masyarakat cerdas. Gimana? Kita udah bicara dari anggaran yang PAD yang turun. Kita udah bicara tentang perekonomian yang turun. Itu termasuk daya beli lah semuanya, pekerjaan yang bagaimana gitu kan oleh kontraktor lokal gitu kan. Kemudian ada pekerjaan yang bermasalah dianggap di WA Group seperti yang disampaikan oleh Bunga Hokbatin gitu kan. Kita akhir-akhir ini konsentrasi ya, jangan-jangan sampai bulan Maret kita ini energi masyarakat terkuras membicarakan hari pasar nih. Ngurus pasar aja semua.
Karena kada tahu rumah orang Tarandan ini musim hujan nih nah. Iya. Oke, gimana menurut pendapat Pak Wahyudin? Jadi kan begini, saya apa yang menjadi istilahnya pemikiran kawan-kawan itu boleh jadi gitu kan. Cuma yang menjadi persoalan saya gitu kan, kita bukannya saya tidak mau membahas yang lain gitu kan. Jadi begini, saya fokus lagi ke perdagangan. Masalah pupuk juga itu kan kewenangan perdagangan. Kita baru saja ada pertemuan dengan dinas provinsi. Proses distribusi dan penyaluran pupuk itu bukan hanya di dinas pertanian, tapi perdagangan yang mengaturnya itu, karena di situ ada beberapa kios gitu kan. Nah, ini pun sebenarnya hal yang besar juga yang harusnya diurus oleh dinas perdagangan kan, karena di situ juga ketuanya kan biasanya sekda, ada media, ada yang lain-lain gitu kan. Nah, jadi kembali kepada fokus konteks tadi adalah banyak hal yang sebenarnya diurus oleh pemerintah daerah gitu kan. Apa yang Bung Yan disebutkan tadi banyak hal gitu ya. Baik itu juga Bung Ahok tadi disebutkan banyak hal. Kita jangan bicara banyak hal. Satu hal saja pada fokus perdagangan itu masalahnya sangat luar biasa. Kenapa yang disentuh? Kenapa yang disentuh yang ini yang tidak substansial? Itu yang kan seperti itu. Jadi kita kembali kepada konteks, kita jangan mau digiring oleh orang lain kan seperti itu kan. Jadi kita fokuslah kita saat ini kepada hal-hal yang memang peningkatan PAD kita lebih bagus. Dengan kebijakan seperti ini bukan hanya tidak populer, tapi ini malah menciptakan sesuatu yang membuat kericuhan publik begitu kan. Keresahan masyarakat katanya. Keresahan masyarakat kan akhirnya kan. Ya karena bukannya malah hari pasar inilah sebenarnya yang berpengaruh besar, berdampak besar terhadap keresahan masyarakat. Sehingga energi kita, kemudian fokus kita terarah pada satu poin ini gitu loh. Halo? Terarah pada satu poin ini energi kita selama ini sampai ini apa ya namanya ya? 3 bulan loh evaluasi mereka ini katanya. Tadi Bung Yani kita sangat tegas kan DPRD itu uji cobanya sudah mulai hari ini kita sepakat dari DPRD jangan lagi diberlakukan uji coba itu. Jangan uji coba itu jawaban yang masyarakat inginkan. Jangan lagi evaluasi sampai bulan Maret. Betul begitu? Iya. Pak. Iya. Oke, pasar kita sudah berjalan 59 menit 29 detik. Luar biasa. Kami mengharapkan closing statement dari Pak Cilik. Oke, Pak Cilik. Ya, terima kasih Bung Yandi. Artinya begini Bung Yandi, pada closing statement saya, artinya silakan pemerintah mengatur tata kelola pasar, tapi jangan mengatur tata kelola hari pasarnya kan gitu. Oke. Ya, artinya kalau mereka mengelola pasar silakan untuk menata itu supaya tertib kan. Tetapi jangan artinya menata hari pasarnya harus dirubah kan. Jangan merubah tradisi ya. Ya, jangan merubah tradisi. Makanya dalam kesimpulan kita terakhir tadi kita minta jangan untuk dipertimbangkan, tapi supaya dibatalkan aja perubahan hari pasar itu kan gitu. Artinya DPRD membatalkan hari pasar yang dirubah dan yang ditiadakan. Iya, artinya kita minta supaya hari pasar itu jangan dirubah lagi kan gitu. Dan pasar mingguan itu tetap ada kan gitu. Dan mempersilahkan para pedagang untuk berdagang seperti biasanya pada hari Senin di Tamiang dan hari Jumat di Ampah. Ya, intinya begitu permintaan kita kan gitu. Oke. Dan tadi kita juga sempat memberikan masukan kepada Pak Sekda karena Pak Sekda minta supaya DPR mendukung kebijakan mereka. Saya bilang saya pribadi siap mendukung asal kebijakan itu memang menyentuh kebutuhan masyarakat banyak kan gitu. Kalau kebijakan itu malah membuat resah kami tidak akan mendukung, saya bilang kan gitu. Saya pribadi. Ya. Oke, kalau begitu. Bung Ahok berarti closing statement dari Anda.
lakukanlah apa yang seharusnya dilakukan pemerintah ketika ada masalah, selesaikan masalah yang ada dulu, jangan membuat masalah yang baru. Kemudian terkait pasar, perubahan jadwal pasar, jangan mengkambing hitamkan masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang sepihak. Karena selama ini saya membaca media-media bahwa ini merupakan aspirasi masyarakat, ini merupakan aspirasi pedagang. Dari mana ada yang tersebut berani berkesimpulan seperti itu, karena realitanya adalah banyak yang protes. Dan hari ini realitanya di DPRD ini bukan aspirasi ya. Bukan karena itu silakan dicek. Ada pernyataan di media sosial bahwa ini aspirasi pedagang, ini aspirasi masyarakat. Tidak ada yang boleh merubah. Janganlah seperti itu. Ini himbauan. Kita memang tidak boleh merubah perdakan terbuka. Tapi itu benar-benar melalui proses yang sebenar-benarnya. Oke, closing statement-nya. Artinya, nah itulah yang bisa saya sampaikan. Oke. Pak Senior, Pak Badawo, silakan Ya. closing statement-nya. Jadi begini, supaya tercipta kondusivitas di Barito Timur ini, maka sebaiknya setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu perlu dibicarakan secara baik-baik antara pemerintah kabupaten, DPRD-nya, dan juga dengan masyarakat, masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan kalau menyangkut pasar harus juga dengan semua para pedagang. Jadi ada semacam kehidupan demokrasi di sana, bukan kehendak-kehendak yang harus ditonjolkan atau ini harus. Tidak ada. Dalam alam demokrasi harus ada timbal balik, harus ada semacam memberi dan menerima. Jadi tidak bisa ditetapkan dengan tangan besi. Ya. Itu supaya apa? Supaya batin ini tetap aman, damai, dan kondusif. Dan rakyatnya Jangan akan ditetapkan dengan tangan ini yang kita besi. inginkan. Hanya itu saja. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi tolonglah supaya kebijakan ini mampu diserap oleh semua pihak. Tanpa merugikan satu pihak. Iya. Tapi semua bisa diuntungkan dengan Semuanya kebijakan. senang. Barulah itu yang bisa disebut kebijakan. Oke. Yang saya tangkap jangan Jangan menggunakan tangan mengeluarkan besi ya. kebijakan yang tidak bijaksana. Ini aja pesan saya. Dan itu closing statement. Ya, yang saya tangkap tadi jangan menggunakan tangan besi. Iya. Betul ya. Oke. Hari ini sebenarnya menggembirakan masyarakat Baru ini. Dengan sosialisasi kita radio akan mensosialisasikan hasil rapat hari ini. Closing statement dari Pak Haji Yudi. Sebentar sebelumnya. Terima kasih kepada Dewan yang hari ini betul-betul memperhatikan aspirasi masyarakat. Itu yang saya maksud. Salut. Mantap. Salut dan lanjut. Oke. Satu suara hari ini DPRD. Ya, Oke, mantap. Pak Wahyu. Terima kasih. Kearifan lokal yang sudah berjalan itu adalah sebuah anugerah Tuhan yang ada di Bartim. Artinya kedamaian yang sudah berjalan itu harus kita pelihara tanpa kita harus mengotak-ngatik, karena kita ini adalah dengan pihak luar itu saling membutuhkan, simbiosis mutualisme. Fokus pemerintah untuk peningkatan PAD harusnya adalah tata kelola yang diatur. Karena penentuan pasar itu, karena pasar itu berdiri adanya pedagang dan pembeli. Oleh karena itu, fokus pemerintah hanyalah mengatur dan mengelola supaya itu retribusinya berjalan dengan bagus menjadi sumber PAD. Jadi harapan saya seperti kesimpulan dari DPRD pada hari ini, tetaplah berjalan sebagaimana mestinya yang sudah berjalan. Fokuslah kita kepada peningkatan pendapatan asli daerah kita yang saat ini masyarakat sudah sangat terpuruk dengan kondisi COVID. Segera demikian. Oke. Demikian para sahabat Radio Monika Surya Barito Timur dimanapun berada.
hasil talkshow malam ini sangat jelas bahwa keputusan ataupun himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Barito Timur tentang pemindahan hari pasar dan peniadaan hari pasar itu mendapat tentangan keras dari banyak pihak. Dan hari ini terbukti ada rapat DPRD, rapat kerja DPRD dengan pemerintah daerah beserta para asosiasi pedagang dan sebagian dari wakil-wakil masyarakat yang mendampingi asosiasi pedagang tersebut jelas menyatakan sangat keberatan dengan dipindahnya hari pasar dan juga dengan ditiadakannya hari pasar. Hasil rapat DPRD hari ini menunjukkan bahwa DPRD masih punya tarik, DPRD masih punya wibawa. Karena hasil rapat hari ini DPRD sangat tegas menyatakan tidak perlu lagi ada uji coba tentang pemberlakuan pemindahan hari pasar dan peniadaan hari pasar. Ini sangat tegas sekali dan masyarakat sangat berterima kasih sekali. Dan masyarakat harus tahu bahwa inilah DPRD Bartim hari ini memutuskan dengan hati nuraninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Adil Katalino Bacuramin Kasuruga Basengat Kejubata. Harus.